Halo teman-teman, kembali bersama saya Lidiawati pada mata kuliah kalkulus diferensial. Pada kali ini saya akan membahas mengenai materi 2.9 yaitu diferensial dan aproksimasi. Oke, langsung saja ya teman-teman. Notasi Leibniz dy per dx telah digunakan untuk turunan y terhadap x. Notasi d per dx telah digunakan sebagai operator untuk turunan dari apapun yang mengikuti d per dx terhadap x. Jadi d per dx dan dx sinonim itu atau yang disebut sinonim gitu ya teman-teman. Nah, sampai sekarang kita telah memperlakukan dy per dx atau d per dt. D per dx, teman-teman, salah, sebagai lambang tunggal berlaku dan tidak mencoba memberikan makna tersendiri pada dy dan dx. Dalam sebab ini kita akan memberikan makna terhadap dy dan terhadap dx. Misalkan f adalah fungsi yang terdiferensiasi untuk memberi motivasi definisi kita. Misalkan p x 0, y0 adalah titik tetap pada grafik y sama dengan fx seperti diperlihatkan dalam gambar 1 ya teman-teman. Nah, karena f terdiferensiasikan, limit delta x mendekati 0, fx 0 plus delta x dikurang fx 0 per delta x sama dengan f aksen x 0. Jadi jika delta x kecil, hasil bagi dari fx0 plus x dikurang fx0 per delta x akan bernilai kira-kira sebesar f aksen x0, sehingga fx0 plus delta x dikurang fx0 sama dengan delta x f aksen x0. Nah, ruas kiri ekspresi ini disebut delta y aksen. Ini adalah perubahan sebenarnya dalam y ketika x berubah dari x0 ke x0 plus delta x. Ruas kanan disebut dy dan dia bertindak sebagai aproksimasi ya teman-teman terhadap delta y. Seperti ditunjukkan oleh gambar 2, besaran dy sama dengan perubahan dalam garis singgung terhadap kurva di P ketika x berubah dari x0 ke x0 plus delta x. Ketika delta x kecil, kita harapkan dy adalah aproksimasi yang bagus terhadap delta y. Dan karena hanya dapat konstanta dikali delta x, penghitungannya biasanya lebih mudah ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar 2 di samping ya. Selanjutnya diferensial terdefinisi. Berikut adalah definisi formal dari diferensial. Definisi diferensial. Misalkan y sama dengan fx adalah fungsi terdiferensiasi dari variabel bebas x. Delta x adalah pertambahan sebarang dalam variabel bebas x. Dx disebut diferensial variabel bebas x adalah sama dengan delta x. Delta y adalah perubahan sebenarnya dalam variabel y ketika x berubah dari x ke x plus delta x, yakni y sama dengan fx plus delta y dikurang fx. Lalu yang terakhir ada dy disebut diferensial variabel tak bebas. Y didefinisikan oleh dy sama dengan f aksen x dx ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat di situ sudah ada contoh 1 ya, yaitu carilah dy jika yang A, y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 1. Yang B, y sama dengan akar dari x pangkat 2 plus 3x. Dan yang C, y sama dengan sin x pangkat 4 min 3x pangkat 2 plus 11. Nah, di situ ada cara penyelesaiannya, yaitu jika kita mengetahui bagaimana menghitung turunan, maka kita tahu bagaimana menghitung diferensial. Kita cukup menghitung turunan dan mengalikannya dengan dx ya teman-teman. Nah, itu yang A, dy sama dengan 3x pangkat 2 min 3 dx. Yang B, dy sama dengan setengah
X pangkat 2 plus 3X itu dipangkatkan menjadi min setengah ya teman-teman. Lalu 2X plus 3DX sama dengan 2X plus 3 per 2 akar X pangkat 2 plus 3X dx ya teman-teman. Dan yang C itu ada DY sama dengan cos X pangkat 4 min 3X pangkat 2 plus 1. Itu dikali dengan 4X pangkat 3 min 6X dx ya teman-teman. Nah, sekarang dan kita dapat jika kita menginginkan menafsirkan turunan sebagai hasil bagi dua diferensial, kedua berkorespondensi terhadap setiap aturan turunan terhadap aturan diferensial yang diperoleh dari yang lebih dahulu untuk memperkaitkan dengan dx ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini ada materi yaitu aproksimasi ya. Oke, langsung saja. Aproksimasi diferensial akan memainkan beberapa peranan dalam buku ini, tetapi untuk sekarang penggunaan utamanya adalah dalam penyediaan aproksimasi. Kita telah menunjukkan hal ini sebelumnya ya teman-teman. Nah, misalkan bahwa Y sama dengan Fx, seperti perlihatkan dalam gambar 3, yaitu teman-teman bisa melihat pada gambar 3 di samping ya. Pertambahan delta X menghasilkan pertambahan yang berkorespondensi delta Y dalam Y yang dapat dihampiri oleh dy, jadi fx plus delta x dihampiri oleh fx. Ini rumus ya teman-teman, yaitu fx plus delta x itu sama dengan fx plus dy sama dengan fx plus f aksen x delta x. Nah, ini adalah dasar untuk penyelesaian terhadap semua contoh yang menyusul ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa melihat di situ ada contoh 2. Misalkan Anda memerlukan aproksimasi yang baik terhadap akar 4,6 dan akar 8,2, tetapi kalkulator Anda mati, apa yang mungkin Anda kerjakan? Nah, di sini teman-teman bisa melihat cara penyelesaiannya. Tinjau grafik Y sama dengan akar X yang disketsakan dalam gambar 4. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar 4 di samping ya. Ketika X berubah dari 4 ke 4,6, maka akar X berubah dari akar 4 sama dengan 2 ke secara aproksimasi akar 4 plus dy sekarang. Baik, untuk dy sama dengan setengah X pangkat min setengah. Dx sama dengan 1 per 2 akar X dx. Yang dx sama dengan 4 dan dx-nya itu sama dengan 0,6 memiliki nilai dy sama dengan 1 per 2 akar 4 0,6 sama dengan 0,6 itu per 4, yaitu menghasilkan sama dengan 0,15 ya teman-teman. Nah, jadi akar 4,6 itu sama dengan akar 4 plus dy sama dengan 2 plus 0,15. Itu menghasilkan 2,15. Demikian pula dx sama dengan 9 dan dx-nya itu sama dengan min 0,8 ya teman-teman. Nah, dy-nya itu sama dengan 1 per 2 akar 9 min 0,8 itu dikurungkan ya teman-teman, yaitu menghasilkan min 0,8 per 8 itu sama menghasilkan min 0,133. Karena itu akar dari 8,2 itu akar 9 plus dy itu 3 min 0,133 itu sama dengan 2,867. Nah, 2,867 itu dihasilkan dari 3 dikurang 0,133 ya teman-teman. Nah, perhatikan bahwa dx dan dy dua-duanya negatif dalam kasus ini. Nilai-nilai aproksimasi 2,15 dan 2,867 boleh dibandingkan terhadap nilai-nilai sejati atau sampai 4 posisi desimal. 2,1448 dan 2,8636 ya teman-teman. Nah, mungkin sekian pembahasan saya kali ini. See you.